In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te triumfidere Patris Allegro in veritas liberabit vos. Jam berapa sekarang? Tengah malam. Selamat pagi. Kali ini, oke. Setelah perdebatan, masih pasca perdebatan Mel dan Romo Cafe. Ya, kali ini ada pembicaraan panjang lebar dari Pendeta Deki Gadas membela teman-temannya yang sudah babak belur dihantam soal dogma Maria Immaculata, dan Pendeta Deki Gadas mulai angkat suara. Tapi mencermati pembicaraan yang panjang lebar, kita tahu satu hal, bahwa sola scriptura memang babak belur. Jadi kembali, karena fokusnya ke sola scriptura, mereka mulai sibuk menyerang kemana-mana, karena tahu bahwa the core of Protestantism is dalam bahaya, maksudnya begitu. Akhirnya Deki mulai serang sana sini seperti cacing kepanasan. Oke, mari kita lihat singkat saja, meskipun pembicaraannya panjang, tapi kita persingkat. Kita tidak perlu mengulang bantahan kita yang menunjukkan bahwa dengan menolak Maria Immaculata, Protestan sebenarnya membiarkan kristologinya rentan. Karena bagaimanapun juga Mariologi adalah pagar yang kokoh untuk kristologi. Nah, untuk katekesi singkat ini menanggapi kuliah panjang dari Deki Gadas, kita tidak usah meniru gayanya yang kutip sana kutip sini. Kita cukup tunjukkan apa asumsi dan bentuk logikanya, lalu langsung kita bantah. Dogma novum katanya, ketika Deki Gadas mengadili Maria Immaculata dengan palu sola scriptura. Nah, Veritas liberabit vos, bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Deki Gadas akhirnya bicara tentang Maria Immaculata. Judulnya gagah, keren. Orang Protestan pasti kumpul semua di situ, dan seperti yang kita duga, mereka akan langsung mengangkat diri sebagai magisterium dan paus untuk mengadili Katolik. Judulnya bagus, Maria Immaculata, dogma novum, dogma abad pertengahan dan tidak dapat dibela. Nada pembukanya tegas, dogma ini menurutnya tidak punya atestasi dalam 1000 tahun pertama, baru muncul pada abad pertengahan, lalu didefinisikan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Kita bisa bayangkan, Protestan langsung tepuk tangan. Oh, kalau begitu Protestan benar dong. Baik, kita berterima kasih. Setidaknya panggung sudah jelas, lampu sudah dinyalakan, dan pedangnya sudah dicabut dari sarungnya. Tetapi mari kita periksa, pedang itu tajamnya kemana? Ke dogma Katolik atau malah ke tangan Protestantisme sendiri? Hati-hati. Karena semakin dia bicara, semakin terlihat bahwa persoalannya bukan pertama-tama Maria Immaculata. That's not the problem, my friend. Jelas itu bukan persoalannya. Jangan tertipu. Jangan benar-benar tertipu. Karena mereka tahu bahwa sola scriptura sedang dalam gugatan, mereka akan lari kemana-mana untuk tusuk-tusuk Katolik. Ya, persoalannya adalah Deki Gadas memaksakan aturan Protestan untuk mengadili dogma Katolik. Ya, dia membawa palu sola scriptura, lalu mengetuk meja seolah-olah seluruh gereja wajib tunduk pada pengadilan reformasi abad ke-16. Katolik menjawab sederhana, siapa yang memberi Protestantisme hak menjadi hakim atas iman apostolik? Who? Tunjukkan kepada Allegro sekarang juga. Mari kita bongkar apa yang dilakukan Deki Gadas melalui pembicaraan panjang hanya untuk menyerang Katolik, untuk menyelamatkan muka sola scriptura. Yang pertama, Deki berkata, dogma ini tidak dapat dibela. Deki mengatakan bahwa pembelaan Katolik terhadap Maria Immaculata tidak sah secara biblis, teologis, dan historis. Menurutnya, ketika Katolik memakai Kejadian 3:15, Lukas 1:28 atau kutipan Bapak Gereja, Katolik melakukan eisegesis,
bukan eksegesis. Bahkan dia menyebut pembelaan itu tidak valid, tidak sound, dan tidak punya akar sejarah yang solid. Baik, tapi pertanyaan pertama harus dipersempit. Pertanyaannya harus dipersempit. Kalau tidak, mereka akan tarik Katolik kemana-mana, dan orang yang tidak terpelajar bingung. Pertanyaan untuk Pak Deki dan para pengikutnya, bagian mana dari dogma Maria Immaculata yang bertentangan dengan Alkitab? Sekali lagi, bagian mana dari dogma Maria Immaculata yang bertentangan dengan Alkitab? Jangan lari ke sejarah dulu, jangan lari ke Aquinas dulu, jangan lari ke Bernard dari Clairvaux dulu, jangan lari ke tidak eksplisit dulu. Pertanyaannya lebih tajam. Dogma Immaculata mengajarkan A. Katakan, ayat mana mengajarkan bukan A? Jawab sekarang. Sekali lagi, dogma Immaculata mengajarkan begini. Ayat mana dalam kitab suci yang mengajarkan bukan begini? Itu baru namanya kontradiksi. Bro, paham? Logika dasar. Kalau tidak bisa menunjukkan bahwa kitab suci mengajarkan kebalikan dari dogma Immaculata, maka tuduhan bertentangan dengan Alkitab belum terbukti. Jangan tepuk tangan dulu. Yang terbukti hanya ini, dogma Katolik tidak cocok dengan aturan Protestan. Itu dulu, harus akui. Itu memang terbukti bahwa dogma Katolik tidak cocok dengan aturan Protestan. Terima ini kan? Ya tentu saja, ya. Namanya juga dogma Katolik, bukan lampiran Westminster Confession. Sorry bro. Yang kedua, apa sebenarnya isi dogma Maria Immaculata? Sebelum menyerang, kita harus tahu dulu apa yang diserang. Kalau tidak, orang hanya menembak boneka jerami, lalu pulang sambil merasa menang. Dogma Maria Immaculata mengajarkan bahwa perawan Maria yang tersuci, sejak saat pertama ia dikandung, oleh rahmat dan privilege istimewa dari Allah Maha Kuasa, berdasarkan jasa Yesus Kristus penebus umat manusia, dipelihara bebas dari noda dosa asal. Itu intinya. Maka dogma ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama, Maria adalah ciptaan, bukan dewi. Kedua, Maria membutuhkan juru selamat. Yang ketiga, juru selamat Maria adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Berikutnya, rahmat Kristus bekerja dalam dirinya, dalam diri Maria secara istimewa. Kemudian penebusan itu bersifat preventif. Maria tidak diangkat setelah jatuh ke lumpur, tetapi dijaga agar tidak jatuh ke lumpur dosa asal. Jadi, kalau Protestan bertanya, apakah Maria masih membutuhkan juru selamat? Katolik menjawab, ya, tentu saja. Justru dogma ini mengatakan Maria diselamatkan oleh Kristus. Bedanya, kita ditebus dengan diangkat dari jurang, Maria ditebus dengan dicegah agar tidak jatuh ke jurang. Orang yang ditahan sebelum jatuh tetap diselamatkan oleh tangan yang menahannya. Ya, kalau Kristus dapat menyembuhkan orang yang sudah luka, kalau Kristus bisa menyembuhkan orang yang sudah luka, mengapa dia tidak dapat menjaga bundanya agar tidak terluka sejak awal? Porque la cego. Di mana Alkitab melarang itu? Atau Protestan yang larang? Yang ketiga, pertanyaan yang tidak pernah dijawab, bagian mana yang bertentangan dengan Alkitab? Bagian mana yang bertentangan dengan Alkitab? Ini lubang besar dalam argumen Deki garas. Panjang lebar tapi tidak ada pernyataan ini. Dia banyak mengatakan bahwa dogma ini tidak eksplisit. Dia mengutip Ludwig Ott bahwa doktrin Maria dikandung tanpa noda tidak disingkapkan secara eksplisit di dalam kitab suci, meskipun menurut banyak teolog terkandung secara implisit dalam Kejadian 3:15 dan Lukas 1:28. Baik, tetapi tidak eksplisit bukan bertentangan. Ya kan, setuju? Tidak eksplisit tidak sama dengan bertentangan. Sekali lagi, tidak eksplisit tidak identik dengan bertentangan. Ya,
Bertentangan berarti teks mengajarkan kebalikannya. Ya. Ya kan? Ini logika dasar anak semester 1 filsafat harusnya mengerti. Ya. Tidak eksplisit berarti tidak dirumuskan langsung dalam bentuk kalimat teknis. Dan bertentangan berarti teks mengajarkan kebalikannya. Jadi pertanyaannya, apakah Alkitab berkata bahwa Allah tidak boleh memberi rahmat istimewa kepada seseorang? Tidak kan? Apakah Alkitab berkata bahwa Allah tidak dapat menguduskan seseorang sejak awal hidupnya? Tidak kan? Apakah Alkitab berkata bahwa penebusan Kristus hanya boleh bersifat kuratif, tidak boleh preventif? Tidak kan? Apakah Alkitab berkata Maria pasti terkena dosa asal dan tidak mungkin dipelihara oleh rahmat Kristus? Son ada. Apakah Alkitab berkata bahwa rahmat Kristus tidak dapat diterapkan kepada Maria sejak saat pertama keberadaannya? Son ada juga. Jadi, di mana kontradiksinya? Di mana kontradiksinya? Yang ada bukan kontradiksi antara Immaculata dan Alkitab. Kita harus jujur. Yang ada adalah kontradiksi antara Immaculata dan asumsi sola scriptura. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, Roma bab 3 ayat 23 itu bukan palu ajaib. Itu sudah dibantah berulang-ulang. Biasanya keberatan Protestan akan segera berlari ke Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa. Baik, Katolik percaya universalitas dosa manusia, tetapi jangan menjadikan kata semua sebagai pentungan tanpa hermeneutika. Kristus adalah manusia sejati, tetapi tidak berdosa. Bayi belum melakukan dosa aktual, maka semua harus dibaca sesuai konteks, bukan dicabut dari teks, seperti parang untuk potong ikan di pasar Oeba. Ya. Roma bab 3 ayat 23 berbicara tentang kondisi manusia yang membutuhkan penebusan. Dogma Immaculata tidak menyangkal bahwa Maria membutuhkan penebusan. Justru dogma itu menegaskan bahwa Maria ditebus oleh Kristus secara paling sempurna. Bertentangannya di mana? Bertentangan dengan teologi Protestan? Iya, harus jujur seperti itu. Kalau Protestan ingin menjadikan Roma 3:23 sebagai bantahan, mereka harus membuktikan bahwa ayat itu berarti setiap manusia tanpa pengecualian selain Kristus harus berada di bawah kuasa dosa asal, dan Allah tidak mungkin menerapkan jasa Kristus secara preventif kepada seorang pribadi yang dipilihnya. Itu yang harus dibuktikan, bro. Tetapi itu tidak ada dalam teks. Itu tafsir Protestan. Dan ironisnya, orang yang paling rajin menuduh Katolik melakukan tafsir pribadi ternyata sedang menyelundupkan tafsir pribadinya sendiri ke dalam teks. Selamat datang di pesta eisegesis. Rupanya panitianya bukan Katolik saja ya. Yang berikutnya, Lukas bab 1 ayat 47 justru cocok dengan dogma Katolik, bro. Maria berkata, Allah juru selamatku. Protestan bersorak, nah, Maria butuh juru selamat kan? Katolik menjawab, ya amin. Dari dulu juga begitu. Atau kalau dalam perdebatan, ya memang dogma Immaculata artinya Maria membutuhkan juru selamat. Dogma Immaculata tidak berkata bahwa Maria tidak membutuhkan juru selamat. Dogma itu berkata Maria diselamatkan oleh Kristus secara istimewa. Jadi Lukas 1:47 bukan bantahan, itu fondasi. Ya. Seorang anak yang dicegah ayahnya agar tidak jatuh ke sumur tetap boleh berkata, ayahku menyelamatkan aku. Dia tidak perlu jatuh dulu, tenggelam dulu, biru belau dulu, baru boleh menyebut ayahnya penyelamat. Ya. Maka Maria dapat berkata, Allah juru selamatku, justru karena sejak awal dia dijaga oleh rahmat Allah. Penyelamatan preventif tetap penyelamatan. Kita sudah bahas dengan pendeta-pendeta sebelumnya. Kalau De Kingadas menolak konsep itu, silahkan. Tetapi dia harus menunjukkan ayat yang berkata, Allah tidak bisa menyelamatkan secara preventif.
Di mana ayat itu? No, nol, kosong. Yang kemudian tidak eksplisit, ini adalah senjata yang meledak di tangan sola scriptura. Tidak eksplisit. Ya, senjata itu meledak di tangan sola scriptura sendiri. De Quingadas menekan bahwa Immaculata tidak eksplisit dalam kitab suci. Oke? Dia juga mengutip Francis Sullivan bahwa doktrin seperti Immaculata dan Maria Assumpta tidak sejak semula menjadi objek iman Kristen yang dinyatakan secara eksplisit, tidak diajarkan secara jelas dalam kitab suci, dan tidak mudah ditunjukkan sebagai kesimpulan niscaya dari bukti kitab suci. Iya. Baik, sekarang kita tanya dengan standar yang sama. Ya, jangan main standar janda ya. Di mana sola scriptura eksplisit dalam kitab suci? Bukan ayat bahwa kitab suci diilhamkan, Katolik percaya itu. Bukan ayat bahwa kitab suci berguna untuk mengajar, Katolik percaya itu. Bukan ayat bahwa tradisi manusia bisa salah, Katolik percaya itu. Yang ditanya, di mana kitab suci mengajarkan bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas infalibel bagi gereja, atau dalam bahasa Deki, otoritas tertinggi bagi gereja, sehingga tradisi apostolik dan magisterium tidak dapat mengikat secara infalibel. Ayatnya di mana? Ya, tidak ada kan? Jujur, ayo. Maka kalau tidak eksplisit berarti tidak dapat dibela, sola scriptura gugur lebih dulu. Ya, sola scriptura gugur lebih dulu. Dia datang membawa polisi, tetapi lupa bawa KTP-nya sendiri yang palsu itu. Protestan memakai prinsip yang tidak eksplisit dalam Alkitab untuk menolak dogma Katolik karena tidak eksplisit dalam Alkitab. Ini bukan argumen, ini namanya komedi epistemologis. Ya. Tepuk tangan untuk Pak De Quingadas yang berhasil menghibur orang-orang Protestan yang babak belur akibat sola scripturanya diungkat-ungkit. Yang ketujuh, Katolik tidak wajib tunduk pada aturan Protestan, bro. Katolik tidak wajib tunduk pada aturan Protestan. Masalah paling mendasar adalah ini. Mengapa dogma Katolik harus diadili dengan aturan Protestan? Sekali lagi, mengapa dogma Katolik harus diadili dengan aturan Protestan? Protestan berkata, buktikan Immaculata dari Alkitab saja. Katolik menjawab, mengapa harus dari Alkitab saja? Siapa yang menetapkan aturan itu? Tuhan? Tuhan Yesus kah? Kalau jawabannya karena sola scriptura, maka pertanyaan berikutnya, siapa yang membuktikan sola scriptura sebagai prinsip apostolik? Silahkan buktikan sekarang bahwa itu prinsip apostolik. Alkitab tidak mengajarkan sola scriptura secara eksplisit. Gereja perdana tidak hidup dengan sola scriptura dalam arti reformasi. Para bapak gereja tidak membangun eklesiologi mereka di atas prinsip bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas infalibel yang terpisah dari tradisi dan gereja. Jadi, ketika Protestan memaksa Katolik bermain di bawah sola scriptura, itu seperti orang datang ke rumah adat Timor, lalu memaksa semua ritus adat disahkan oleh tata tertib klub badminton atau klub futsal di Jakarta sana, di Batam sana. Salah lapangan, salah wasit, salah peluit. Katolik tidak menolak kitab suci. Katolik menolak Alkitab yang dipotong dari tradisi dan magisterium lalu dijadikan alat gebuk oleh denominasi yang lahir 1500 tahun setelah para rasul. Katolik menolak tunduk pada itu. Klub tafsir kitab suci yang baru muncul 1500 tahun kemudian mau memaksa Katolik untuk tunduk kepada tafsiran dia. Lu siapa? Yang kedelapan, dogma novum atau perkembangan dogma. Ya, pahami novum baik-baik, baru. Deki menyebut Immaculata sebagai dogma novum karena menurut dia tidak ada atestasi jelas dalam 1000 tahun pertama. Berkembang pada abad pertengahan, lalu didefinisikan tahun 1854. Katolik sonde panik, dan Katolik memang tidak perlu panik. Ya. Memang dogma Immaculata didefinisikan pada tahun 1854, tetapi definisi dogmatis bukan penciptaan dogma dari nol. Ya.
Definisi dogmatis bukan penciptaan dogma dari nol. Gereja juga tidak menciptakan Trinitas di Nicea. Gereja tidak menciptakan Kristologi di Kalsedon. Gereja tidak menciptakan kanon ketika mengenali kitab-kitab suci. Bukan, itu yang biasa kalian. Oh, gereja tidak menciptakan, gereja hanya mengenali. Oke, bagus. Kenapa tidak konsisten? Gereja merumuskan secara eksplisit apa yang diimani, direnungkan, dirayakan, dan dijaga dalam rahim tradisi. Wahyu selesai dalam Kristus dan para rasul. Tetapi pemahaman gereja terhadap wahyu itu bertumbuh, bro. Benih menjadi pohon. Pohon bukan pengkhianatan terhadap benih. Pohon adalah kepenuhan benih. Contoh sekulernya hak asasi manusia. Ya, itu muncul dari mana kalau bukan dari gereja Katolik? Dulu itu kan hak asasi manusia orang tidak bicarakan. Tapi apakah dulu tidak ada hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu novum kah? Kalau perkembangan dogma dianggap kalau perkembangan dogma itu dianggap otomatis palsu, maka Protestantisme harus berhati-hati. Ya, sudah saya bicarakan berulang-ulang. Karena sola scriptura sebagai prinsip formal reformasi juga bukan formula eksplisit. Bukan formula eksplisit dari gereja abad pertama kan? Itu baru muncul secara kuat dalam krisis abad ke-16. Memang sebelumnya ada sebagai modus operandi bidat, tapi tidak diformulasikan secara ketat. Nanti sesudah bidat paling besar dalam sejarah, yaitu bidat eklesiologis Martin Luther dan kawan-kawan, baru diformulasikan sola scriptura. Itu sebenarnya sudah trik dari Arius, Nestorius, dan kawan-kawan bidat lainnya. Ya kan? Jadi sebenarnya yang novum siapa sebenarnya? Ya, Maria Immaculata berkembang dalam tubuh gereja apostolik. Sola scriptura muncul sebagai prinsip polemis melawan gereja yang sudah ada. Kalau mau bicara novum, jangan terlalu percaya diri. Kaca sejarah itu bening, mulus, dan kadang memantulkan wajah sendiri. Ya kan? Yang berikutnya, Bapak Gereja tidak memakai bahasa 1854. Ya tentu. Terus, kenapa? Ya kan? Bapak Gereja memang tidak memakai bahasa 1854. Why? Deki menuntut seperti ini. Mana Bapak Gereja yang mengajarkan Maria bebas dari dosa asal secara eksplisit? Lihat, ini kata eksplisit, terlalu terobsesi dengan eksplisit ya. Katolik bisa menjawab tenang. Bapak Gereja tidak selalu memakai formula teknis dogma kemudian. Itu bukan masalah. Bapak Gereja juga tidak memakai seluruh bahasa teknis skolastik tentang sakramen. Mereka tidak menyusun traktat Kalsedon sejak abad pertama. Mereka tidak memberi daftar lengkap 27 kitab perjanjian baru dalam setiap homili. Mereka tidak memakai istilah dan kategori yang sama dengan teologi Latin abad pertengahan. Tetapi gereja membaca benih-benih iman. Maria sebagai Hawa baru. Maria sebagai yang penuh rahmat, Maria sebagai bunda Tuhan, Maria sebagai tabut perjanjian baru, Maria sebagai figur ketaatan yang berlawanan dengan ketidaktaatan Hawa, Maria sebagai ciptaan yang dipersiapkan bagi inkarnasi Sang Sabda. Dari situ, gereja merenungkan misteri rahmat Allah dalam diri Maria. Perlahan, bahasa menjadi jernih. Perdebatan terjadi, teologi bekerja, magisterium mendefinisikan. Ya kan? Apa yang salah di situ? Itulah perkembangan dogma, bukan sulap, bukan penipuan, bukan dogma jatuh dari plafon Vatikan pada tahun 1854. Hati-hati. Ya. Yang berikutnya, Aquinas keberatan. Katolik tidak pingsan karena Aquinas keberatan, ya kan? Dekingaras memakai Aquinas dan Bernardus sebagai bukti bahwa dogma ini tidak mapan pada abad pertengahan. Orang Katolik tahu itu, tidak perlu pura-pura. Ya. Siapa yang tidak tahu bahwa Aquinas itu? Aquinas memang mengalami kesulitan teologis. Bagaimana menyatukan kebebasan Maria dari dosa asal dengan universalitas penebusan Kristus? Itu pertanyaan serius.
Tidak bisa langsung cari di Alkitab lalu jawab. Itu bukan pola Katolik. Ya. Tetapi perkembangan berikutnya, terutama melalui Duns Scotus yang dipuji oleh Ezra Soru itu, memberi jawaban yang sangat kuat. Maria tetap ditebus oleh Kristus, tetapi secara preventif. Kristus menyelamatkan Maria bukan dengan membebaskannya setelah dosa asal menguasai dia. Durhaka sekali Yesus kalau ibunya dibiarkan tercelup kain kotor dulu, jadi kain kotor dulu dia datang seolah jadi pahlawan. Anak model apa itu? Anak durhaka. Melainkan dengan menjaga agar dosa asal tidak pernah menguasainya. Ya, ini untuk penjelasan lebih lanjut kepada orang Katolik, karena Protestan tidak mungkin terima lagi. Ingat, api yang membakar semak ketika penampakan terhadap Musa itu kan, ya, tanggalkan kasutmu sebab tanah di mana kamu berdiri itu adalah suci. Itu baru tanah saja, bro. Ini seorang perempuan, itu tanah saja yang tidak buat apa, tidak ada pengaruh langsung. Ini seorang ibu yang menyimpan sang sabda, menyimpan sang Maha Kudus itu di dalam tubuhnya. Apakah tidak berpengaruh bagi dia sendiri? Itu Maha Kudus model apa sampai dia dosa tetap ada, dia tetap kudus biasa, dia tenang-tenang. Kalau kekudusannya tidak memancar, kah? Kekudusan tersimpan untuk dirinya sendiri. Egois sekali ya Tuhan Yesus itu ya. Tapi ya mungkin yang egois bukan Tuhan Yesus, tapi egois itu Protestan. Oke. Masalah yang dilihat Aquinas bukan bukti bahwa dogma ini salah, bro. Itu bukti bahwa gereja sedang mencari bahasa yang tepat untuk menjaga dua kebenaran sekaligus. Kristus adalah juru selamat universal dan Maria dipelihara secara istimewa oleh rahmat Kristus. Scotus tidak mengurangi Kristus, dia justru memperbesar, magnifying kemuliaan penebusan Kristus. Soli Deo Gloria kan? Ya. Kristus bukan hanya dokter yang menyembuhkan penyakit, dia juga dokter yang mampu mencegah penyakit. Apakah ini bertentangan dengan Alkitab? Dan pencegahan yang sempurna bukan kekalahan dokter, melainkan kemenangan yang lebih halus. Begitu. Lebih beradab, lebih elegan. Kemudian, Becky memakai para scholar Katolik, para sarjana Katolik, tetapi membacanya dengan kacamata Protestan. Begitu. Ini trik yang perlu dibongkar. Karena berbagai ceramahnya seperti itu. Untuk menyerang Katolik, dia comot. Dia membaca teolog Katolik yang agak mirip-mirip Protestan, dia pakai itu. Jadi dia pakai untuk keseluruhan, dia pakai dogma gereja. Kalaupun dogma gereja juga, dokumen gereja dia pakai pilih sesuai tafsiran dengan kacamata Protestan. Nah, Deki selalu senang berkata, lihat, teolog Katolik sendiri mengakui dogma ini tidak eksplisit dalam kitab suci. Ingat, tidak eksplisit dalam kitab suci. Tetapi dalam teologi Katolik, tidak eksplisit dalam kitab suci tidak berarti salah. Ya, jangan tertipu. Ya, Protestan yang ke situ pasti oh ternyata mereka salah, padahal ternyata tidak eksplisit dalam kitab suci. Itu dulu, begitu. Ya, dalam teologi Katolik tidak eksplisit bukan berarti bertentangan. Ekstra biblikal tidak sama dengan anti biblikal. Ini pelajaran bahasa Indonesia semester 1. Ekstra biblikal, kalau ada ekstra biblikal itu bukan berarti anti biblikal. Ekstra biblikal lain, anti biblikal lain. Ya. Berkembang bukan berarti diciptakan. Tidak mudah dibuktikan dari kitab suci saja bukan berarti tidak termasuk deposit iman. Tidak ada formula teknis awal bukan berarti tidak ada benih apostolik. Cermat, ya, orang Katolik itu cermat, tidak tertawan dengan retorika murahan ala propaganda anti-Katolik. Becky Gadas mengambil pengakuan akademi Katolik lalu mengadilinya dengan epistemologi Protestan. Ini seperti mengambil kain tenun orang Timur lalu mengeluh karena tidak mengikuti pola batik orang Jogja. Bukan tenunannya yang salah, kategorinya yang salah. Paham?
Lu ambil kampung orang Amnuban, kampung kain, lu pakai kriteria batik Jogja, baru bilang ini nggak boleh loh. Orang timur bilang, lu tahu apa lu ada? Kasih makan lu jagung satu piring nanti tahu memang tambah CI. Jadi kategorinya salah, bro. Francis Sullivan bisa berkata bahwa doktrin tertentu tidak secara eksplisit menjadi objek iman sejak awal. Tetapi itu tidak otomatis berarti dogma tersebut palsu. Dia sedang berbicara dalam horizon perkembangan doktrin, bukan sedang menandatangani akta pembubaran Mariologi Katolik. Jadi Deki membaca kalimat Katolik dengan kacamata Protestan, ya. Lalu bersorak, lihat, Katolik sudah kalah oleh Katolik sendiri. Harus cabut jenggot dulu. Tidak. Yang terjadi justru lebih sederhana. Protestan meminjam buku Katolik, tetapi membawa kamus Protestan. Lalu salah menerjemahkan rumah orang. Ya, kita harus jujur seperti ini. Jangan seolah-olah kita tidak pakai jangan seolah-olah netral, ilusi netralitas palsu. Ya. Kemudian ada tuduhan tafsiran pribadi, itu juga meledak balik, dinamit itu. Hati-hati, ranjau balik. Dekingaras menuduh Katolik memakai tafsiran pribadi ketika membaca Kejadian bab 3 ayat 15 dan Lukas bab 1 ayat 28. Dia berkata bahwa kalau Paus tidak memberi tafsiran resmi atas ayat-ayat itu, maka apologet Katolik sebenarnya memakai tafsir sendiri dan standar ganda terhadap Protestan. Oke, baik. Tapi Protestan justru hidup dari fragmentasi tafsir itu sendiri, ya kan? Mari kita lihat. Lutheran membaca Alkitab, lalu mereka percaya Bunda Maria tetap perawan, bukan? Calvinis membaca Alkitab. Calvin agaknya ambigu terhadap Maria. Zwinglian membaca Alkitab. Setahu saya Zwinglian dan penerusnya masih percaya pada Mariologi Katolik. Baptis membaca Alkitab. Ini kayaknya sudah semakin jauh. Pentakosta, lebih jauh lagi. Membaca Alkitab juga. Advent juga membaca Alkitab. Anglikan juga membaca Alkitab. Tapi Anglikan spektrumnya lebih luas lagi. Ada yang sangat-sangat Katolik, ada yang sangat-sangat Protestan. Nah, semuanya itu berkata tunduk pada kitab suci, bukan? Tetapi mereka tidak sepakat tentang baptisan, ekaristi, predestinasi, karunia roh, tata gereja, keselamatan, hari ibadah, dan banyak hal lain. Jadi, bereskan dulu, ya Pak Pendeta. Minimal kumpulkan semua, satu konsili, baru undang Patrice Allegro pergi untuk anatema satu kali lagi. Katolik punya persoalan interpretasi, tentu. Tapi Katolik punya magisterium untuk membatasi tafsir dan menjaga kesatuan iman. Protestantisme menjadikan krisis tafsir sebagai metode. Seperti yang Pak Deki lakukan dengan Johnny Kilapong itu, bukan? Atau kadang-kadang terhadap Eddie Stephen. Lalu kalau bosan dengan sesama Protestan yang tidak mau tunduk dan baku naik terus, itu kamu ajak Katolik untuk baku naik dengan kalian, bukan? Lalu dari tengah hutan tafsir itu, dia berkata kepada Katolik, kamu tafsir pribadi. Pada itu berseru di tengah belantara tafsir Protestan yang berserakan baku naik satu sama lain. Bukan? Ya, kata baku naik ini tajam. Ya. Dan orang timur pasti akan marah-marah. Tapi baku naik itu fakta. Ya. Bukan yang hubungan seksual itu. Itu saya mau tegaskan. Itu menunjukkan betapa kacaunya belantara Protestan soal tafsir menafsir. Ya. Omong kosong itu kadang memang menjadi omong-omong kosong, kadang-kadang pakai jas akademik juga, seperti ini. Kadang kita omong kosong tapi pakainya jas akademik, begitu. Yang berikutnya, Maria Immaculata adalah konsekuensi kristologi. Ya, sudah saya dulu beberapa bulan lalu saya memaksa seorang pendeta reformat untuk menjelaskan dan menjelaskan duinatur Kristus tanpa menyinggung Mariologi. Akibatnya apa? Tanpa sengaja jatuh ke dalam bidat. Ya. Maria Immaculata adalah konsekuensi kristologis, bukan gangguan terhadap kristologi. Nah, inti dogma ini bukan Maria menggantikan Kristus.
Bukan Maria mengambil kemuliaan Kristus. Bukan Maria menjadi dewi kecil di samping Tritunggal. Maria Immaculata adalah kesaksian tentang kemenangan rahmat Kristus. Sola Gratia. Kalau Kristus adalah Adam baru, maka Maria dipahami sebagai Hawa baru. Kalau Hawa pertama diciptakan tanpa dosa, tetapi jatuh karena ketidaktaatan, maka Maria dipersiapkan oleh rahmat untuk menjawab dengan ketaatan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Kalau tabut perjanjian lama dihormati karena memuat tanda-tanda perjanjian, maka Maria lebih pantas dihormati karena mengandung sang sabda sendiri. Kalau Allah mempersiapkan baitnya, dia tentu dapat mempersiapkan rahim tempat putranya mengambil daging. Ingat, dalam bait Allah itu ada tempat maha kudus, tempat bersemayam Allah. Terus, tempat bersemayam di dalam rahimnya itu hanya cukup tarik ambil satu ibu di pasar oleh begitu. Bukan berarti ibu di pasar oleh buruk, tapi harus dipersiapkan. Bukan jalan-jalan tarik satu orang ibu di pasar oleh lu jadi sudah ibu saya. Saudara, ya. Jadi ini bukan sentimentalitas, ini logika inkarnasi. Penolakan terhadap Maria Immaculata sebenarnya mengancam inkarnasi. Saya sudah tunjukkan ketika berdebat dengan seorang pendeta reformat juga. Ya. Maria bukan matahari, Kristus adalah matahari keadilan. Maria adalah fajar. Fajar tidak mencuri cahaya matahari. Fajar justru memberitakan bahwa matahari sedang datang. Ya, hari ini juga pesta Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Sejak dalam kandungan, Maria sudah membawa Yesus kepada orang lain. Dia tidak menerima Yesus ke dalam dirinya sendiri saja. Bila perlu dia memikirkan proses abortus provokatif. Lagi kita kosong. Kalau Maria memutuskan untuk melakukan pengguguran kandungan, dia nggak ada makan dari apa nanti. Oke, jadi pertanyaan untuk Pak Pendeta Deki Nggadas, jawab ini, jangan kabur. Jawab ini, jangan kabur. Pertanyaan untuk Deki dan Protestan harus dipersempit supaya kamu jangan lari kemana-mana. Ayo, jawab. Bagian mana dari dogma Maria Immaculata yang bertentangan dengan Alkitab? Ingat, bagian mana dari dogma Maria Immaculata yang bertentangan dengan Alkitab? Apakah bahwa Maria adalah ciptaan? Katolik mengajarkan itu. Apakah bahwa Maria membutuhkan juru selamat? Katolik mengajarkan itu. Apakah bahwa juru selamat Maria adalah Kristus? Katolik mengajarkan itu. Apakah bahwa rahmat Kristus dapat bekerja sejak awal hidup seseorang? Alkitab tidak melarang itu. Apakah bahwa Allah dapat memberi rahmat istimewa kepada orang pilihannya? Alkitab penuh dengan pola itu. Apakah bahwa penebusan Kristus dapat bersifat preventif? Alkitab tidak menyangkal itu. Jadi, di mana kontradiksinya? Di mana kontradiksinya? Kalau jawabannya hanya tidak eksplisit, maka itu bukan kontradiksi. Itu hanya keluhan sola scriptura. Dan sebelum sola scriptura dipakai sebagai hakim, buktikan dulu bahwa sola scriptura berasal dari Kristus dan para rasul. Jangan membawa hakim yang surat pengangkatannya tidak pernah ditandatangani oleh gereja apostolik. Jadi yang sebenarnya dogma novum atau hakim novum, ya, dogma Maria Immaculata ini dogma novum atau hakimnya yang novum. Deki Nggadas menyebut Maria Immaculata sebagai dogma novum, tapi mungkin yang lebih novum bukan dogmanya, melainkan aturan pengadilannya. Gereja Katolik membaca wahyu dalam kesatuan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Protestantisme datang belakangan, memisahkan kitab suci dari rumah gereja, lalu berkata kepada Katolik, buktikan dogmamu menurut aturan kami. Katolik menjawab, sonde bro, kami tidak menolak kitab suci. Kami menolak kitab suci yang dijadikan yatim piatu. Kami menolak Alkitab yang dicabut dari altar, dipisahkan dari tradisi, lalu dijadikan tongkat
untuk memukul ibu yang melahirkannya dalam kanon. Maria Immaculata bukan dogma liar. Dia adalah buah matang dari kontemplasi gereja atas Kristus, rahmat, dosa, penebusan, dan inkarnasi. Jadi, kalau mau menolak Maria Immaculata, itu soal metafisika terhadap gereja, terhadap apa itu rahmat, apa itu dosa, apa itu penebusan, dan apa itu inkarnasi. Yang jelas, dogma Maria Immaculata tidak cocok dengan sistem teologi Protestan, khususnya Reformed. Yang aktif menolak dogma Immaculata kan dari Reformed, ya kan? Ayo. Jadi De Kingaras boleh berkata tidak eksplisit, Katolik menjawab tidak eksplisit bukan berarti bertentangan. Ya. De Kingaras boleh berkata abad pertengahan, Katolik menjawab perkembangan bukan penciptaan. De Kingaras boleh berkata tidak dapat dibela, Katolik menjawab yang tidak dapat dibela adalah memaksa dogma Katolik tunduk pada sola scriptura, sementara sola scriptura sendiri tidak mampu membuktikan dirinya dari kitab suci. Jadi, sebelum terlalu bersemangat menguburkan Maria Immaculata, Protestantisme sebaiknya memeriksa liang kuburnya sendiri. Karena standar yang dipakai untuk menolak Immaculata, eksplisit biblis, eksplisit patristik, tidak boleh berkembang belakangan, justru menimbun sola scriptura lebih cepat, lebih dalam, dan lebih sunyi. Maria tetap berdiri sebagai fajar rahmat, dan sola scriptura masih mencari ayat kelahirannya sendiri. Ya kan? Jadi, kesimpulannya, dogma Maria Immaculata tidak bertentangan dengan Alkitab. Dalam pembicaraan panjang lebar, Deke hanya menunjukkan bahwa tidak eksplisit dan tidak sesuai dengan pola pikir Protestan, terutama Reformed, warisan Paus Calvin itu. Nah, kesalahan reformasi adalah memberikan kitab suci ke tangan umat dan membiarkannya tanpa bimbingan magisterium. Hasilnya baku naik sampai kiamat. Good job, ya. Israel